Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah bisa dimulai? Bisa, Ustaz. Ya, baik. Perkuliahan ilmu kalam pada minggu yang lalu telah saya sampaikan bagaimana perkembangan dunia ilmu kalam di dalam Islam dan bagaimana sebab-sebab terjadinya ilmu kalam atau ilmu ini lahir di dunia Islam. Selain itu pula, saya juga sudah menerangkan kepada saudara tentang lahirnya aliran ilmu kalam dalam dunia Islam yang diakibatkan dari sebab persoalan politik. Dari apa yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, akibat dari perselisihan antara Ali dan Muawiyah melahirkan dua kelompok aliran teologi yang kemudian ada yang masih hidup sampai sekarang, ada yang sudah tidak ada lagi, hanya tinggal sejarah bagaimana dulu lahir aliran tersebut. Dari perselisihan Ali dan Muawiyah melahirkan satu kelompok namanya aliran Syiah dan aliran Khawarij. Dari sebab dari aliran Syiah dan Khawarij tersebut melahirkan sekte-sekte yang amat banyak sekali, baik dari kelompok Khawarij maupun Syiah, yang masih hidup dan berkembang segar sampai sekarang adalah kelompok Syiah yang antara lain menjadi mazhab dari suatu negara, yaitu Iran. Iran mempunyai satu aliran yang dipegang oleh mereka, yaitu mazhab Al-Itsna Asyariyah. Ya, mazhab Al-Itsna Asyariyah. Syiah Itsna Asyariyah. Aliran itu masih hidup dan berkembang sampai dengan sekarang. Saya teruskan pada pertemuan hari ini, saya ingin sampaikan bahwa di dunia Islam ada apa yang dikenal dengan aliran Qadariyah dan aliran Jabariyah. Aliran Qadariyah dan aliran Jabariyah ini muncul di dunia Islam. Dan aliran Qadariyah maupun aliran Qadariyah berpengaruh terhadap bagaimana menggunakan akal manusia. Allah memberi kepada manusia kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir inilah yang memberi kepada manusia kemajuan dalam kehidupan dunia ilmu pengetahuan
berkembang karena kemampuan manusia berpikir. Namun demikian, di dalam bagaimana memanfaatkan akal pikir manusia ini, di dunia Islam muncul dua aliran, yaitu aliran Qadariyah dan aliran Jabariyah. Yang perlu saudara garis bawahi bahwa di sini ada aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah itu merupakan aliran yang dalam bagaimana memahami Al-Quran ataupun As-Sunnah sebagaimana saya teruskan, tadi ada gangguan. Aliran Jabariyah adalah aliran yang pada garis besarnya aliran yang tidak memungsikan atau menggunakan akal secara penuh dan memaknai Al-Quran ataupun As-Sunnah sebagaimana bunyi teks Zohirul Ayah atau Zohirul Sunnah, bunyi teks tersebut. Satu contoh yaitu Allah dikatakan dalam Al-Quran, lillahi yadun fawqa aydihim. Di dalam Al-Quran itu dikatakan Allah mempunyai tangan sebagaimana di atas tangan-tangan mereka. Di sini karena Al-Quran mengatakan kata yadun dalam bahasa kamus bahwa yadun itu tangan, maka dia tidak di luar apa yang bunyi teks tersebut. Karena itulah dia memaknai Tuhan itu mempunyai tangan. Tangan Tuhan seperti apa? Dia hanya menggambarkan, tidak bisa digambarkan sebagaimana tangannya manusia. Jadi aliran Jabariyah ini cenderung mengatakan manusia itu majbur, dipaksa. Manusia itu menurut aliran Jabariyah, aliran yang mengatakan bahwa hidupnya manusia itu telah ditentukan oleh Tuhan. Al-insanu majburun, dipaksa. Ya, manusia itu dipaksa oleh qadha dan qadarnya Allah. Jadi manusia itu hanya menjalani apa yang ditentukan oleh Allah. Tidak mempunyai
kebebasan untuk menentukan dirinya. Manusia oleh Allah diberi memang akal, tetapi menurut aliran Jabariyah, manusia tidak mempunyai hak untuk menentukan. Yang menentukan itu Allah, majbur. Sehingga menurut aliran Jabariyah, manusia itu ibarat wayang. Dalangnya adalah Tuhan. Tinggal bagaimana Tuhan menjalankan kita. Kita ikut apa yang telah ditentukan oleh Tuhan. Sehingga manusia tidak punya hak kebebasan. Free will atau free act. Kebebasan berkehendak dan kebebasan berbuat. Menurut aliran Jabariyah, manusia tidak punya itu. Semua ada ketentuannya dan manusia tinggal menjalani ketentuan. Sehingga sebagaimana tadi saya katakan, aliran ini dalam bagaimana memahami Al-Quran maupun As-Sunnah tidak menggunakan pendekatan akal yang dia miliki. Dia hanya memahami apa yang tertulis dari Al-Quran atau As-Sunnah. Seperti tadi saya katakan, Allah punya tangan. Maka Allah dimaknai memiliki tangan. Seperti manusia, hanya tangannya Allah tidak bisa digambarkan. Allah punya telinga. Sami itu mendengar, maka tidak mungkin Tuhan itu mendengar tanpa telinga. Kalau ditanya, ya tidak bisa kita gambarkan bagaimana telinganya Tuhan. Kalau ditanya, lillahi yadun, kalau kita artikan yadun itu tidak sesuai dengan arti kamus bahasa. Yadun itu tangan. Bahasa Arab tidak ada yang tidak mengatakan bahwa yadun itu bukan tangan. Maka kalau ada orang kelompok yang mengatakan yadun itu bukan tangan, berarti dia mengada-ada. Dia berarti telah berbuat bid'ah. Mereka mengatakan begitu. Mengada-ada karena yadun itu tangan. Tidak bisa diartikan yang lain. Kelompok Jabariyah seperti itu kenyataan yang ada di dalam dunia Islam. Intinya adalah aliran Jabariyah berpaham bahwa manusia tidak punya hak kebebasan berbuat atau berkehendak. Menurut Jabariyah, manusia ditentukan oleh Tuhan. Manusia ibarat wayang. Ya, ibarat wayang. Dia tinggal melaku. Kenapa juga perlu diketahui bahwa aliran Jabariyah ini hidup pada masa Rasulullah, ya masa-masa para sahabat, terutama perlu diketahui bahwa negara Arab itu negara tandus, negara yang banyak di bagian besar wilayahnya tergantung kepada alam. Ya, tergantung kepada alam. Ketergantungan kepada alam ini sangat kuat sekali. Kalau ada hujan, ya akan ada air. Kehidupan menjadi enak, subur. Kalau tidak ada hujan, ya nggak ada air. Kenapa? Karena mereka tidak ada teknologi seperti sekarang. Sekarang nggak ada air, tanah bisa dibor, keluar air. Zaman dulu nggak ada. Adanya air ya karena hujan. Pasrah kepada alam. Nah, aliran Jabariyah ini karena dipengaruhi oleh lingkungan kehidupan yang ditentukan oleh alam, maka alam ini
ikut membawa kepada berpikir mereka, ya, mempengaruhi pikiran mereka, yang sehingga mereka mengatakan bahwa hidup ini ditentukan. Nggak ada air yang nggak bisa berbuat apa-apa, karena orang-orang Badui, orang-orang yang tidak berpengetahuan tidak bisa mencari air dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga aliran Jabariyah ini hidup subur di wilayah-wilayah yang kering tandus, yang banyak tergantung kepada kehidupan alam. Ya, kehidupan alam. Mungkin di Indonesia, daerah wilayah timur yang pertaniannya tidak bagus, mereka tergantung kepada alam, mereka cenderung kepada aliran Jabariyah. Ya, aliran Jabariyah. Orang-orang yang hidupnya banyak dipengaruhi, tergantung dengan alam, maka dia akan lebih cenderung untuk mengikuti aliran Jabariyah, yang di mana manusia tidak bisa leluasa, tidak bisa banyak berbuat, ditentukan oleh kehidupan alam sekitarnya. Karena itu pula tadi saya sampaikan bahwa aliran ini dikenal juga dengan aliran tekstualis. Kenapa dikenal dengan aliran tekstualis? Karena dia memaknai Al-Quran sebagaimana bunyi teksnya. Ya, bunyi teks. Aliran ini dikenal berpaham tidak manusia tidak mempunyai kebebasan berbuat atau berkehendak, free will maupun free act. Di samping Al-Quran memang ada ayat-ayat yang mengatakan menentukan manusia. Ya, yang ayat-ayat yang Jabariyah. Wa ma tasa'una illa ayyasha Allah. Kamu tidak punya kehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Ini ayat Jabariyah. Ayat Al-Quran, wa ma tasa'una illa ayyasha Allah. Ya. Dan banyak lagi ayat-ayat yang memberi kepada kita kesan Jabariyah. Itulah kenapa mereka mempunyai paham yang seperti itu. Jadi memang Al-Quran sendiri terdapat wa ma romaita id romaita walakinna Allaha roma, itu Allah, kamu tidak melempar tetapi Allah lah yang melempar. Ayat Jabariyah. Jadi disitulah kenapa mereka meyakini tentang Jabariyah. Berarti di dunia Islam ada sebuah paham yang kita kenal Jabariyah, dan aliran-aliran ini akan sangat mempengaruhi pola berpikirnya mereka. Yang kedua, aliran yang disebut dengan aliran Qadariyah. Qadariyah dari kata kudrotun. Lil insani kudrotun. Manusia itu ada kudroh, kemampuan. Kemampuan apa yang dimaksud di sini oleh aliran Qadariyah? Kemampuan untuk menentukan. Free will, free act, kebebasan berpikir, kebebasan berbuat. Untuk apa Tuhan memberi kepada manusia akal? Kalau manusia itu ditentukan.
Ya, untuk apa kalau akal itu? Kalau tidak digunakan untuk berpikir, untuk apa manusia dibatasi? Tidak ada artinya manusia itu dibatasi dengan diberinya akal oleh Tuhan. Dengan akal yang diberikan oleh Tuhan, manusia diberi hak untuk bebas menentukan, bebas berbuat. Jadi apa yang terjadi pada diri kita ini akibat dari perbuatan kita, bukan keperbuatan Tuhan. Ya, perbuatan Tuhan. Semua yang ada dalam kehidupan ini tidak luput dari free will dan free act manusia. Dari perbuatan manusia. Manusialah yang menentukan baik dan buruknya dirinya atau kehidupan ini. Itulah yang dikenal dengan aliran Qadariyah. Ayat-ayat Al-Quran pun banyak yang berbicara tentang Qadariyah. Jadi memang ada ayat Qadariyah, seperti tadi saya sampaikan, juga ada ayat Jabariyah. Ayat Qadariyah contohnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itulah yang merubah dirinya sendiri. Yang membuat perubahan itu adalah manusia itu sendiri. Allah nggak akan merubah suatu kaum. Yang merubah manusia itu adalah dirinya sendiri, bukan Tuhan. Kemampuan berkehendak, berpikir, berbuatnya, itulah yang mau membuat sebuah perubahan. Jadi orang-orang yang berpaham Qadariyah meyakini segala yang ada di dalam kehidupan ini manusialah yang menentukan, bukan kehendak Tuhan. Kalau Jabariyah yang menentukan adalah kehendak Tuhan. Perdebatan itu terus berjalan, tidak pernah ada ujungnya. Ya, ada menang, ada kalah, terus begitu. Jabariyah mengatakan, kalau manusia mempunyai hak kebebasan menentukan, kebebasan berbuat, Jabariyah bertanya kepada Qadariyah, kenapa tidak semua yang dikehendaki oleh manusia itu terwujud? Kalau dia berhak untuk menentukan. Tidak semua yang dikehendaki oleh dia terwujud. Kenyataannya begitu. Ada orang yang waktu masih muda punya cita-cita, saya mau jadi seperti ini. Saya besok kalau mempunyai istri yang seperti ini. Yang ini. Kenyataannya berbeda dari yang dia inginkan. Kalau dia itu yang menentukan, pasti akan terwujud. Pertanyaan itu tidak mudah, tidak sederhana untuk dijawab. Pergumulan antara Qadariyah dan Jabariyah terus berlanjut dan aliran ini kemudian berpengaruh terhadap aliran teologi dalam Islam. Jadi aliran ini kemudian mempengaruhi kepada aliran-aliran teologi dalam Islam. Sehingga aliran teologi dalam Islam membuat ada yang berpaham Qadariyah,
ada yang berpaham Jabariyah. Contohnya aliran Mu'tazilah yang kemarin sudah saya singgung sedikit. Aliran Mu'tazilah itu aliran yang berpaham Qadariyah, berpaham rasionalis, berpaham Qadariyah. Semua ditentukan oleh akal pikir manusia. Ada aliran yang berpaham Jabariyah yang pernah saya jelaskan kepada saudara, aliran-aliran yang pernah berkembang di Indonesia, antara lain Mu'tazilah, antara lain Asy'ariyah, yang dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aliran ini berpaham Jabariyah. Tipologi Jabariyah seperti apa pernah saya jelaskan. Di sini aliran yang hidup, yang berkembang, yang berpengaruh terhadap pola pikir. Jadi di dunia Islam ada perkembangan yang baru, antara lain perkembangan lahirnya paham teologi Mu'tazilah, teologi Asy'ariyah, Khawarij, Syiah, dan sekte-sektenya yang masih banyak sekali. Ada Ahmadiyah dan seterusnya. Dari teologi-teologi yang ada, kemudian di dunia Islam lahirlah pola berpikir yang rasional, pola pikir yang tidak rasional, yang dikenal Qadariyah, Jabariyah, yang kemudian aliran ini berpengaruh terhadap teologi tersebut, di mana kemudian aliran teologi itu memaknai Al-Quran ataupun As-Sunnah, ataupun memahami persoalan-persoalan Al-Quran atau teologi sebagaimana yang dia pahami, yang dia ikuti sesuai dengan Qadariyah ataupun aliran Jabariyah. Itu yang garis besar yang perlu saudara catat, ya, saudara catat. Jadi di sana ada Qadariyah, di sana ada Jabariyah. Nah, kalau tadi saya katakan Al-Quran itu memang ada Jabariyahnya, Al-Quran itu memang ada Qadariyahnya. Kemudian para ulama Islam mencoba untuk memadukan dua pikiran tersebut. Maka sebagaimana yang saya sampaikan, hal itu pula lah keinginan untuk memadukan dua pikiran inilah yang menyebabkan lahirnya ilmu kalam dalam dunia Islam. Di antara yang menyebabkan lahirnya ilmu kalam dalam dunia Islam. Bagaimana sebisa mungkin perselisihan itu dapat dikurangi agar benturan-benturan antara kelompok satu dengan lainnya tidak terlalu amat tajam. Saya tambahkan lagi, di dunia Islam ini
Ya ada di bukunya Harun Nasution. Kalau kemarin saya jelaskan bahwa ada aliran Mu'tazilah yang mempunyai paham yang berpandangan dengan yang dalam pandangannya banyak menggunakan pendekatan filosofis. Artinya persoalan teologi dipahami dengan menggunakan pendekatan filsafat. Artinya dalam bagaimana memahami persoalan agama dan teologi banyak menggunakan pendekatan akal. Ya, banyak menggunakan pendekatan akal. Nantinya di dunia Islam akan memunculkan satu aliran yang ingin mendamaikan. Aliran-aliran yang berkembang di dunia Islam. Namanya aliran Murji'ah atau Al-Mu'tadil. Aliran jalan tengah. Ada aliran Murji'ah. Kembalikan saja persoalan itu kepada Allah, tidak usah diributkan. Nah, baiklah, sebelum membicarakan itu saya teruskan lebih dulu mempelajari aliran Mu'tazilah. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa aliran Mu'tazilah aliran yang dikenal sebagai aliran rasionalis Islam. Kenapa? Karena dia berpaham Qadariyah. Jadi ini kemarin Qadariyah maupun Jabariyah belum saya jelaskan. Nah, ini baru saya jelaskan untuk memperjelas kenapa aliran Mu'tazilah itu lebih banyak memakai akal. Karena aliran Mu'tazilah berpaham Qadariyah. Selain memang berpaham Qadariyah, aliran ini banyak menggunakan pendekatan filsafat untuk memahami persoalan teologi ataupun persoalan agama. Pada pertemuan yang lalu telah saya jelaskan bahwa yang menyebabkan lahirnya aliran Mu'tazilah karena lahirnya perselisihan antara Wasil bin Atok beserta temannya Amr ibnul Ubaid dengan gurunya Hasan al-Basri di Masjid Basroh. Perselisihan antara keduanya inilah menyebabkan lahirnya aliran Mu'tazilah. Apa yang diperselisihkan? Persoalan dosa besar. Tentang orang yang berdosa besar. Apakah orang yang berdosa besar ini masih dikatakan mukmin dan apakah dia sudah menjadi kafir? Terjadi perselisihan antara Wasil bin Atok dan Hasan Basri gurunya. Dan perselisihan itu tidak bisa didamaikan. Orang yang berdosa besar bukan mukmin dan bukan kafir, itu menurut Wasil bin Atok. Tetapi dia berada di antara keduanya. Tidak mukmin, tidak kafir. Apa? Dia adalah fasik. Inilah yang menyebabkan
Wasil berselisih dengan gurunya dan mendirikan kelompok lain, menjauh dari Wasil bin Atok. Karena menjauh itulah dikenal dengan istilah Iktazala, Mu'tazilah. Iktazala anna Wasil bin Atok. Wasil bin Atok telah menjauh dari kita, tidak lagi menjadi satu dalam forum kajian. Karena itu kelompoknya Wasil bin Atok dikenal dengan aliran Mu'tazilah. Ya, aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah ini mempunyai nama selain selain aliran Mu'tazilah. Aliran ini disebut juga dengan Ahlul Adli. Jadi nama lain dari aliran Mu'tazilah ini dikenal dengan Ahlul Adli. Golongan yang mempertemukan keadilan Tuhan. Artinya bahwa Tuhan itu adil. Karena ada yang mengatakan dari apa yang dia memahami tentang Tuhan tidak adil. Ada yang mengatakan demikian. Tuhan itu maha adil. Dia punya konsep bagaimana Tuhan itu maha adil. Berikut nama lain yang dimiliki aliran Mu'tazilah adalah Ahlut Tauhid. Golongan yang mempertahankan keesaan Tuhan. Ya, golongan yang mempertahankan keesaan Tuhan. Tuhan Maha Esa. Di mana letak keesaan Tuhan dan di mana letak keadilan Tuhan itu dijabarkan dalam ajarannya aliran Mu'tazilah. Selain Ahlul Adli dengan Ahlul Tauhid, aliran ini dikenal juga dengan aliran Ahlul Adli wa Tauhid. Asli nama yang berkembang pada mulanya justru bukan aliran Mu'tazilah, tapi nama yang lebih dulu berkembang adalah Ahlut Tauhid. Ya, Ahlut Tauhid, bukan aliran Mu'tazilah. Baru kemudian setelah lama berjalan nama Ahlut Tauhid itu mulai hilang dan yang lebih populer kemudian nama aliran Mu'tazilah sebagaimana yang saudara ketahui hari ini. Aliran ini mempunyai ciri khas ajaran yang dibawa oleh Wasil bin Atok. Ya, ajaran pertama yang dibawa oleh Wasil bin Atok adalah ajaran tentang paham al-manzilah bainal manzilataini. Kedudukan di antara dua kedudukan. Paham al-manzilah bainal manzilataini ini untuk menjawab persoalan yang diperselisihkan antara dia dengan gurunya. Ya, Wasil bin Atok berselisih dengan gurunya Hasan al-Basri. Hasan al-Basri. Apa artinya al-manzilah bainan manzilata ini? Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kedudukan di antara dua kedudukan.
Artinya apa? Orang yang berdosa besar bukan kafir seperti pahamnya Khawarij. Bukan juga mukmin seperti pahamnya Murji'ah yang tadi sudah mulai saya singgung. Nanti akan saya jelaskan. Murji'ah itu gambarannya seperti apa. Jadi orang yang berdosa besar itu bukan kafir seperti gambarannya orang Khawarij, bahwa orang-orang Khawarij itu yang menghukumi Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah orang kafir karena telah melanggar firman Allah. Bukan juga orang mukmin seperti kelompok Murji'ah, tetapi dia adalah fasik yang menduduki posisi antara posisi mukmin dan posisi kafir. Ya, menduduki dua posisi antara mukmin dan posisi kafir. Al-manzilah bainal manzilataini. Orang yang berdosa besar itu hukumnya seperti apa? Hukumnya fasik. Orang yang berada di dua posisi mukmin dan posisi kafir. Dikatakan mukmin karena dia telah bersahadat, telah mengucapkan kalimat syahadat. Dikatakan kafir karena dia mestinya orang taat terhadap agama tapi melanggar satu perbuatan dosa besar. Dikatakan kafir tidak bisa. Kenapa? Karena dia sudah bersahadat, berarti dia sudah seorang yang mukmin yang beragama Islam. Dikatakan orang yang beragama Islam, tapi kenyataannya melanggar dosa besar yang dia yakin bahwa itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Jika dia nanti meninggal dunia, kata Wasil bin Atta, tanpa bertaubat kepada Allah, maka dia akan kekal di neraka. Hanya kata Wasil bin Atta, siksanya lebih ringan daripada orang kafir yang memang murni orang kafir. Jadi ajaran pertamanya Wasil itu yang dikemukakan kepada khayalak rame yang dia perselisihkan dengan Hasan Basri. Bagaimana posisi orang yang melakukan dosa besar? Apakah dia mukmin, apakah dia kafir? Dijawablah dengan paham yang dia kemukakan, yang disebut dengan paham al-manzilah bainal manzilataini. Inilah ajaran pertama yang dia sampaikan, yang dia kembangkan kepada murid-muridnya. Dan apa yang dia sampaikan ini sesungguhnya menjawab perselisihan dia dengan Hasan al-Basri. Nah, kalau Anda ditanya ajaran apa, ajaran utamanya apa dari Hasan al-Basri? Hasan al-Basri, ajaran utamanya Wasil bin Atta apa? Ajaran utamanya adalah al-manzilah bainal manzilataini. Nah, ini antara lain, ya, antara lain itu yang diajarkan. Kemudian ajarannya berikut yang dia memproklamirkan
nama kelompoknya itu Ahlut Tauhid. Ahlut Tauhid, kelompok yang benar-benar menjaga tauhidnya Allah. Kelompok ini adalah kelompok yang menolak sifat-sifat Tuhan. Ya, nafyus sifat. Dengan bahasa lainnya, nafyus sifat. Nolak sifat Tuhan. Kenapa dia mengatakan nafyus sifat? Peniadaan sifat Tuhan. Dia mengatakan apa yang disebut sifat Tuhan itu bukanlah sifat yang mempunyai wujud tersendiri, ya, mempunyai wujud tersendiri di luar zat Tuhan. Ya, di luar zat Tuhan. Jadi ada sifat, kalau kamu hafal sifat 99, itu sifat Tuhan. Dan sifat Tuhan itu bukanlah wujud sendiri di luar zat Tuhan. Kepada Tuhan tidak boleh diberi sifat yang mempunyai wujud tersendiri, yang melekat pada zat Tuhan. Jadi Tuhan tidak boleh diberi sifat yang mempunyai sifat itu merupakan wujud tersendiri di luar zat Tuhan. Wujud yang melekat pada zat Tuhan. Kalau zat Tuhan, nah zat Tuhan, Tuhan itu zatnya adalah kekal. Tuhan itu kekal, qadim, kekal. Dan yang melekat pada Tuhan bersifat qadim, bersifat kekal. Berarti ada yang qadim atau yang kekal di luar zat Tuhan. Menyebabkan ada yang kekal di luar Tuhan, yaitu sifat Tuhan. Akan menyebabkan kekafiran. Paham ya? Itu akan membuat kita menjadi kafir karena mengakui ada yang kekal selain zat Tuhan, yaitu sifat Tuhan. Jadi kalau ada orang yang memahami Tuhan punya sifat dan sifat itu di luar zat Tuhan, berarti ada yang kekal di luar zat Tuhan, yaitu sifat. Berarti ada yang kekal selain Tuhan, yaitu sifat Tuhan. Kalau demikian, kita meyakini adanya yang kekal qadim selain Tuhan akan menyebabkan kafir. Yang kekal itu hanya Allah saja. Maka akan melahirkan sebuah paham yang namanya ta'addudul qudama. Yang kekal itu banyak selain Tuhan Allah. Itulah yang menyebabkan mereka dikenal dengan Ahlut Tauhid. Dia ingin Tuhan itu esa, satu titik, tidak ada selain Tuhan. Kalau ada yang kekal selain Tuhan, berarti ada Tuhan lain, yaitu sifat Tuhan. Dia ingin keesaan Tuhan itu benar-benar terjaga. Karena itulah dia dikenal dengan Ahlut Tauhid. Ya, Ahlut Tauhid. Kalau Allah mau dikatakan mempunyai ilmu, alim, maka sebagaimana dalam Al-Quran, aliran ini mengatakan innal bari ta'ala alimun bi ilmihi wa ilmuhu dzatuhu.
Allah itu alim, ya, dengan ilmunya. Dan ilmu Tuhan itu adalah zat Tuhan. Memang zat Tuhan itu alim, bukan sifatnya. Itu paham aliran Mu'tazilah. Jadi dia pengen betul-betul Tuhan itu esa, tidak ada yang menandingi keesaannya. Esa, Tuhan itu kekal. Ya, Tuhan itu kekal, esa, sudah, titik. Maka tadi saya sampaikan, ajaran Wasil bin Atha ini betul-betul ingin membuat bahwa Tuhan itu Maha Esa, bersih dari segala sesuatunya. Ingin memahamkan kepada kita bahwa manusia itu yang berbuat ketidakbaikan, berbuat jahat, berbuat dosa besar, dia harus bertobat karena dia dikatakan fasik. Di sini Anda mulai mempunyai sedikit sebuah paham yang sementara ini Anda yakini Tuhan itu punya sifat yang dihafal oleh ibu-ibu pengajian itu, menghafal sifat-sifat Tuhan, lillahil asma, ya, nama-nama, sifat-sifat, jagalah yang dihafal. Sifat-sifat yang dihafal oleh kita 99 menurut aliran Mu'tazilah itu merupakan bagian dari yang tidak bisa dia terima. Sifat Tuhan itu hanya satu, yaitu Maha Esa. Kalau 99 adalah Tuhan alim, Tuhan maha mengetahui, maha mendengar. Mendengarnya Tuhan, alimnya Tuhan itu zatnya, bukan sifatnya. Zat Tuhan itu ya seperti itu. Jadi jangan heran, kaget kalau ada kelompok aliran Mu'tazilah memberi pemahaman bahwa segala pemahaman yang berbeda sama sekali dari yang sementara pernah saudara pahami, Tuhan sifatnya 100 yang demikian. Mu'tazilah hanya bilang satu, Allah Maha Esa. Kalau memahami sifat yang 99 dan sifat itu melekat pada zat Tuhan, berarti kafir. Ada yang kekal selain Tuhan. Kalau Tuhan itu ditempeli sesuatu yang hadis, bahwa sifat Tuhan itu adalah hadis dan melekat pada zat Tuhan, maka pada zat Tuhan ada yang baru akan menyebabkan tidak sempurnanya Tuhan. Pada zat Tuhan yang kekal, hadis, yang qadim, ada yang hadis. Itu sangat tidak mungkin. Tuhan adalah qadim, kekal segala-galanya. Tidak ada yang melekat pada zat yang maha kekal, sesuatu yang baru. Maka dia menolak adanya sifat-sifat Tuhan. Tuhan hanya punya satu sifat, yaitu Maha Esa. Di sini membuat kita kaya pikiran, kaya pendapat. Yang mula mempunyai paham Tuhan punya sifat 99, sekarang Anda bisa punya paham
Tuhan itu hanya punya satu sifat, Maha Esa. Adapun yang 99 itu adalah zat Tuhan. Ya, zat Tuhan. Memang Tuhan Maha segala-galanya. Allahu alim. Alimun bi ilmihi wa ilmuhu dzatuhu. Begitu menurut aliran Mu'tazilah. Ajaran Mu'tazilah yang lain yaitu as-solahu wal aslah. Tuhan as-solah wal aslah. Artinya Tuhan wajib mewujudkan yang baik dan bahkan yang terbaik untuk kemaslahatan manusia. Tuhan harus berbuat baik dan bahkan berbuat sebaik-baiknya untuk kemaslahatan. Mustahil Tuhan berbuat zalim dan berdusta terhadap manusia. Tuhan tidak akan mungkin mendolimi manusia. Nah, ini ajaran as-solahu wal aslah dalam aliran Mu'tazilah. Oh, Tuhan wajib mewujudkan yang baik dan bahkan yang terbaik untuk kehidupan manusia. Dan mustahil dan tidak mungkin Tuhan berbuat zalim, berdusta kepada manusia. Al-Quran mengatakan biyadikal khair. Segala yang datang kepada kita adalah khair, bagus. Nah, paham as-solah wal aslah ini nanti di aliran Asy'ariyah dia mencoba untuk bertanya, mengoreksi atau mempunyai pikiran lain. Apa ada kata wajib bagi Tuhan? Tidak ada kata wajib bagi Tuhan. Yang ada wajib, sunnah dan seterusnya itu manusia. Tidak ada kata wajib bagi Tuhan. Perdebatan tidak pernah habis yang begitu-begitu itu saja. Tinggal saudara sendiri yang akan memberi kesimpulan dan mengambil mana yang bisa saudara jadikan sebuah pelajaran. Berikut akan saya sampaikan bahwa seorang dikatakan sebagai orang Mu'tazilah kalau mereka itu mematuhi ajaran Mu'tazilah. Dia tidak bisa dikatakan Mu'tazili kalau dia tidak mematuhi ajarannya Mu'tazilah. Dia harus patuh. Dia harus taat. Benar-benar taat kepada apa yang telah diajarkan oleh aliran ini. Aliran Mu'tazilah mempunyai 5 dasar ajaran. Ya, 5 dasar ajaran pokok yang harus dipegangi oleh mereka yang berpaham Mu'tazilah. Kalau tidak, berarti tidak Mu'tazili. Orang Mu'tazilah harus mempunyai 5 pegangan pokok. Pertama, at-tauhid. Ya. Ajaran 5 pokok itu dikenal dengan al-usulul khamsah. Ya, al-usulul khamsah. 5 ajaran asal, 5 ajaran pokok atau al-ususul khamsah. 5 dasar pokok. Kalau Indonesia punya Pancasila, al-ususul khamsah di Indonesia, 5
dasar pokok Indonesia, bangsa Indonesia ya Pancasila. Kalau Pancasilanya Mu'tazilah, at-tauhid. Tentang tauhid tadi sudah saya singgung. Kemudian al-adlu. Yang ketiga al-wa'du wal-wa'id. Janji dan ancaman. Jadi al-tauhid, tauhid, al-adlu, keadilan, bahasa Indonesianya al-adlu, keadilan. Ketiga al-wa'du wal-wa'id, janji dan ancaman. Keempat al-manzilah bainal manzilataini. Satu kedudukan di antara dua kedudukan. Yang tadi sudah saya jelaskan. Yang kelima al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Amar ma'ruf dan nahyi 'anil munkar. Aliran Mu'tazilah menguatkan kepada pesertanya untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Mengajak kepada yang baik, mencegah kemungkaran. Ini berat. Kita disuruh amar ma'ruf itu amat berat. Itulah yang gambaran garis besar pikiran-pikiran aliran Mu'tazilah dan beberapa pandangan pokok-pokoknya dalam persoalan teologi. Anda bisa membaca sendiri paham pendapat tokoh-tokoh Mu'tazilah. Ya, pandangan atau pendapat tokoh-tokoh Mu'tazilah amat banyak sekali di dalam buku. Silakan baca sendiri. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu, tetapi saya hanya memberi beberapa contoh paham yang dimiliki oleh aliran Mu'tazilah, dan saya hanya bisa memberikan gambaran pokoknya saja. Dari apa yang telah saya sampaikan, Anda bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa aliran Mu'tazilah adalah aliran yang paling tua dalam teologi Islam, dan aliran ini berpaham Qadariyah, dan aliran ini adalah aliran yang mencoba untuk menjelaskan persoalan teologi dengan pendekatan filsafat, sehingga aliran ini dikenal sebagai aliran rasionalisme Islam. Aliran Mu'tazilah muncul dikarenakan terjadinya perselisihan antara Wasil bin Atta dan temannya dengan Hasan al-Basri di Masjid Basrah. Persoalan yang dimunculkan adalah apakah orang yang berdosa besar itu tetap mukmin atau tetap kafir. Disimpulkan oleh Wasil bin Atta bahwa orang yang berdosa besar tidak mukmin dan tidak kafir, dia adalah fasik, dan itu ada dalam ajaran Mu'tazilah yang dikenal dengan al-manzilah bainal manzilataini. Dan sekali lagi, aliran Mu'tazilah, nama yang pertama dimunculkan oleh Wasil bin Atta adalah Ahlul Tauhid atau Ahlul Adli atau Ahlul Tauhid wal Adli. Kalau kamu mau mendengar kata Ahlul Tauhid wal Adli, yaitulah Mu'tazilah. Yang kemudian aliran ini dikenal
dengan aliran Mu'tazilah dengan ajaran utamanya at-tauhid, al-adlu, al-wa'du wal-wa'id, al-manzilah bainal manzilataini, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Saya kira pertemuan kita saya cukupkan sekian. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ustaz. Ya, monggo.